Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Manda dari Prodi Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya semester 4 kelas B. Saya akan menjelaskan tentang UTS studi parlemen yang dinaungi dosen Alexander. Soal yang pertama yaitu apa yang Anda pahami tentang parlemen. Soal yang kedua yaitu apa perbedaan mendasar dari unikameral, bikameral, dan multikameral. Jelaskan dengan mengambil contoh-contoh di parlemen di negara lain. Yang ketiga yaitu dalam struktur parlemen Indonesia terdapat DPR dan DPRD. Bagaimana peran masing-masing lembaga tersebut dalam struktur parlemen di Indonesia. Soal yang keempat yaitu terdapat setidaknya 3 level perwakilan di Indonesia, yakni DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Bagaimana konsekuensinya baik secara struktural maupun fungsional dalam penyelenggaraan perwakilan di Indonesia. Anda boleh menambahkan perbandingan dengan negara lain yang menggunakan sistem serupa. Soal jawaban yang pertama yaitu saya menjawab badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara atau yang disebut dengan DPR. Yang kedua yaitu unikameral adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar. Pada parlemen atau lembaga legislatif, berbagai negara yang menggunakan satu kamar seringkali adalah negara kesatuan yang kecil dan homogen dan menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu. Dukungan terhadap sistem satu kamar ini didasarkan pada pemikiran bahwa apabila majelis tingginya demokratis, hal itu semata-mata mencerminkan majelis rendah yang juga demokratis, dan karenanya hanya merupakan duplikasi saja. Teori yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa fungsi kamar kedua, misalnya meninjau atau merevisi undang-undang, dapat dilakukan oleh komisi-komisi parlementer, sementara upaya menjaga konstitusi selanjutnya dapat dilakukan oleh konstitusi yang tertulis. Beberapa pemerintahan subnasional yang menggunakan sistem legislatif satu kamar antara lain adalah negara bagian Nebraska di Amerika Serikat, Queensland di Australia, semua provinsi di wilayah di Kanada, dan Bundesländer di Jerman. Semua dewan legislatif kota praktis juga satu kamar dalam pengertian bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibagi menjadi 2 kamar. Hingga awal abad ke-20, dewan-dewan kota yang 2 kamar lazim ditemukan di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu kameral, adalah praktek pemerintahan yang menggunakan 2 kamar legislatif atau parlemen. Jadi parlemen 2 kamar adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas 2 kamar. Di Britania Raya, sistem 2 kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan Dewan Bangsawan dan Dewan Rakyat. Di Amerika Serikat, sistem ini diterapkan melalui kehadiran Senat dan perwakilan rakyat. Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem 2 kamar melalui kehadiran MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Meskipun dalam praktiknya sistem ini tidak sempurna, karena masih terbatasnya peran DPD dalam sistem politik di Indonesia. Yang ketiga yaitu multikameral, praktik pemerintahan yang terdiri dari 3 atau lebih parlemen atau legislatif. Contoh negaranya yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Untuk menyediakan berbagai perspektif and a form of separation of powers within the legislature, lembaga multikameral menggabungkan representasi dari berbagai kepentingan atau kelompok atau chamber dengan prioritas suara terbanyak. Soal yang ketiga yaitu jawabannya, peran DPR dalam struktur parlemen di Indonesia ini mewakili instrumen suara politik di seluruh rakyat, yang dimana masukan-masukan atau keluhan masyarakat dengan kinerja pemerintah itu ada yang tidak baik atau tidak adil. Menurut pandangan masyarakat Indonesia ini, DPR ini adalah sebagai pusat masyarakat untuk mengkritik, memberi masukan, dan menyuarakan aspirasi atau pendapatnya kepada DPR supaya perubahan kinerja pemerintah tersebut. Masyarakat juga berhak mengkritik atau memberi masukan kepada pemerintah soal kinerjanya biar seluruh masyarakat merasa enak atau memandang kinerja pemerintah itu sangat bagus. Peran DPD dalam struktur parlemen di Indonesia ini
dia mewakili instrumen daerahnya masing-masing, yang dimana DPD itu bertempat di berbagai daerah. DPD itu pusatnya untuk menyuarakan aspirasi atau pendapatnya di daerah-daerah masing-masing. Lalu ada warga daerah yang menyuarakan aspirasinya atau pendapatnya itu langsung ke DPD, dan DPD akan mengirimkannya ke DPRD dengan bertahap dan melalui cara-cara yang sudah ditentukan. Soal yang keempat jawabannya yaitu kalau DPR itu wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah pusatnya masyarakat, dan DPR itu mempunyai bagian-bagian komisi yang maksudnya DPR itu mempunyai tugas-tugasnya sendiri untuk mengurus masyarakat seluruh Indonesia, karena DPR mempunyai komisi-komisinya atau tugas-tugasnya sendiri. Kalau DPRD tingkat 1 itu berada di lingkup provinsi, sedangkan DPRD tingkat 2 itu berada di lingkup kabupaten atau kota. Contoh negaranya yaitu negara Amerika Serikat memiliki 2 kamar legislatif, yaitu House of Representatives dan Senat, yang bersama membentuk Kongres Amerika Serikat. Anggota House of Representatives mewakili daerah perwakilan tertentu, sementara Senat mewakili negara bagian. Namun di Amerika Serikat kedua kamar legislatif mewakili partai politik. Selain itu, Senat memiliki kemampuan untuk memveto keputusan House of Representatives. Kekuasaan veto ini tidak dimiliki di DPD Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.